Moga-moga masih ingat dengan pesan Ustaz Abdul Somad ya, menjawab salam 3 hal perlu kita perhatikan. 1, salam yang wajib dijawab, kalau nggak dijawab dosa. Jadi jangan pernah mengecilkan tentang jawaban salam, karena itu menentukan kita dapat pahala tidak. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab ya, yaitu salam imam sholatnya. Jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti batal sholatnya. Yang ketiga, salam yang kita tidak ingin mendapatkan jawabannya, yaitu salam ketika kita ziarah kubur. Kita masuk kuburan, kita bilang Assalamualaikum ya kubur. Waalaikumsalam. Nanti susananya keluar ya. Tapi susananya sekarang sudah diganti sama Luna Maya. Make upnya sampai ke Rusia. Iya. Kemarin ngocek kayaknya. Makanya salam yang pertama berarti salam yang pertama berarti wajib dijawab, dan ini salah satu keajaiban bagi kita seorang muslim. Belum pernah ketemu, baru pertama kali ketemu, setiap ketemu bahkan selalu saling mendoakan. Umat yang lain mungkin nggak seistimewa itu. Siapa namamu, dari mana kamu, mungkin hanya begitu. Tapi kalau kita, saya ketika kemarin pergi ke umroh seminggu yang lalu baru pulang, maka saya semakin seperti Pepi. Ya. Pepi Syariah kan? Ya. Pepi the Explorer ya. Saya ketemu dengan orang Nigeria namanya Al-Qasim. Saya kenalan dengan bahasa yang apapun kami pahami. Silakan dicek IG saya. Kalau yang belum follow silakan follow ya. Kalau yang sudah silakan unfollow ya. @cahyoamat_irsyad, di situ ada postingan saya dengan orang Nigeria sama orang Arab. Kami nggak saling kenal sama sekali. Bahkan ada orang dari Pakistan. Ketika saya sedang nge-vlog gitu ya, walaupun saya belum punya vlog, tapi ya shooting-shootingan di web ya, itu saya bertanya, what's your name? Hah? Gitu aja, orang Pakistan bingungan. Nah, di sana itu kebanyakan orang Pakistan itu luar biasa, banyak banget. Orang India, Pakistan, Bangladesh ya bang. What's your name? Langsung gini. Oke. I'm from Indonesia. Masya Allah, Indonesia. Pakistan. Oke. My name, Cahyo. Oke. In Arab, Nur. Yang Cahyo kan cahaya. Nur. Masya Allah, Nur. Padahal Nur itu nama perempuan sebenarnya kalau di sana ini ya. Iya. Jadi salam langsung saya ucapkan. Padahal saya belum kenal dia baru pertama kali jumpa dengan saya, tapi kita sudah saling mendoakan. Keren banget gitu ya. Maka saya minta didoakan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Teman-teman, khusus teman-teman di seputaran Teras Dakwah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali setelah kemarin malam kita ketemu insyaallah dengan Sofian Show. Kemarin yang datang angkat tangan. Oh, ya, hampir. Oh, yang atas. Oh, mungkin sebagian datang, sebagian tidak ya. Kemarin kita mungkin ketemu di dalam spirit ya, membahas tentang seberapa greget hidup kita, dan itu adalah keimanan kita. Greget kita adalah keimanan kita. Dan hari ini insya Allah kita dikumpulkan dalam kondisi beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebuah atau satu hal yang kemudian menentukan harga diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan yang luar biasa dan semuanya supaya kita memperhatikan iman kita. Walladzina kafaru a'maluhum kafarah. Sesungguhnya orang-orang kafir, walladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka kasfarah, seperti fata morgana. Apa? Seperti debu yang berterbangan. Artinya kalau ada orang kafir beramal, maka di hadapan Allah nggak ada nilainya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Para ulama itu membedakan dua hal itu, bahwa Allah Maha memberi, maka semuanya diberi. Orang kafir kalau kemudian berbuat baik, Allah kasih di dunia kebaikan pula.
Ya, tetapi di akhirat semua kebaikan yang dilakukan tanpa iman itu dianggap sia-sia, gak ada harganya sama sekali, karena butuh pengakuan pada Allah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mungkin pendek, tapi itu jauh lebih berharga daripada alam semesta dan seisinya. Masya Allah. Ya, saya kebetulan cukup senang. Dulu adalah penggemar sepak bola. Kalau sekarang tinggal update aja, nonton di YouTube pertandingan antara Bournemouth ya sama Liverpool, dan mohon maaf salah hat-trick kemarin ya, alhamdulillah ya. 3 kali ngegolkan dan 1 kali bunuh diri di menit 17 sama kalau nggak salah ya babak kedua tambah 1 kalau nggak salah ya. Kemudian saya hobi bola gitu ya. Saya walaupun badan saya bukan six pack ya, tapi 6 month ya, 6 bulan gitu ya. Alhamdulillah saya rutin futsal ya, seminggu sekali ya. Minimal ya jadi kiper lah kira-kira itu ya. Makanya yang six pack itu bukan tangan saya, tapi bukan perseret tangan saya ya. Ini agak lentik-lentik gimana gitu ya, alhamdulillah. Saya pernah membaca ada seorang pemain sepak bola yang gajinya itu 11 miliar tiap minggu. Bisa bayangkan ya? 11 miliar tiap minggu itu kalau kita hitung itu rata-rata hampir 1 menitnya 1 juta. Bayangkan 1 menit 1 juta hanya untuk rebutan bola gitu. Padahal beli sendiri bisa serius. Ya. Rebutan bola, bayangkan rebutan bola 1 menit 1 juta. Jadi kalau saya kesandung yuk, ya Allah 1 juta. Kalau saya nguap itu 1 juta gitu ya. Kita ke belakang itu sudah sekitar ya mungkin 5 jutaan lah gitu ya, karena 5 menit biasanya itu kalau keburu-buru gitu ya. Bayangkan ya, 1 menit dan mereka punya banyak kebaikan. Ada seorang pemain yang menjadi duta UNICEF, membangun sarana pendidikan di Palestina. Mereka membantu orang-orang miskin, mereka membantu anak-anak yatim. Mereka banyak banget amalnya, banyak banget serius, ya banyak banget, lebih banyak daripada kita. Tapi sayangnya mereka nggak beriman, itu saja. Sayangnya mereka nggak beriman. Maka saya mengatakan bahwa orang-orang yang punya banyak amal tapi nggak punya iman itu sama saja mereka lomba lari maraton menang paling duluan tapi lupa daftar. Bejal yang ngono. Kesel banget ya. Udah lomba lari maraton paling duluan capek banget tapi kemudian lupa daftar. Maka alhamdulillah tiap hari kita tuh daftar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ada di topi-topi kita inilah yang udah jadi awal dan akhir hidup kita. Inilah harga mati kita. Jadi Islam itu adalah harga mati kita. Saya tidak apa-apa misalnya meninggal di Bantul, tidak apa-apa. Saya tidak masalah meninggal di Wonosari. Saya tidak masalah meninggal di Turki. Saya tidak masalah meninggal di Madinah. Bahkan itu mungkin harapan saya. Ya, itu harapan kita. Ketika kita meninggal di Madinah, kemudian kita dimakamkan di Baqi, maka Rasulullah menjamin bahwa itu adalah orang-orang yang dibangkitkan, insya Allah nanti mendapatkan syafaat yang pertama, masya Allah. Itulah cita-cita kita semuanya. Maka kalau kemudian kita meninggal di tanah suci, ya Allah itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kalaupun kita tidak kemudian meninggal di sana, meninggal dimanapun terserah, meninggal dalam kondisi jomblo, tidak masalah. Jadi tenang aja, tidak masalah ya. Ingat ya, penaklukan Konstantinopel, ya, latuf tahanul Konstantinia, falani wal amiru amiruha walani amal jaisul dalikal jais. Penaklukan Konstantinopel itu terbagi menjadi beberapa lapisan pasukan, ya. Ada pasukan khusus, Janissaries dan segala macam. Pasukan paling depan, garda paling depan itu adalah pasukan Ahzab, pasukan gabungan para jomblo. Wah. Zaman dulu tuh jomblo itu punya izah, punya kemuliaan. Bayangkan, pasukan yang pertama kali menaklukkan Konstantinopel yang mereka takbir, Allahu Akbar, mereka itu kemudian lari tunggang langgang, bukan lari mundur, bukan, tapi maju untuk menghancurkan benteng Konstantinopel adalah para jomblo. Yang pertama kali, barisan pertama kali para jomblo. Mungkin karena terlalu berat masalahnya gitu ya. Karena tiap saat ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, ya udahlah mati aja gitu ya. Bahkan dulu jomblo itu punya izah luar biasa. Ya, kenapa? Dorongannya iman. Kita mati dalam kondisi jomblo tidak masalah. Kita mati dalam kondisi duda janda terserah tidak masalah. Bisa ditawar semuanya. Tapi kalau mati dalam kondisi Islam, enggak dalam kondisi Islam enggak bisa ditawar. Harus dalam kondisi Islam. Enggak bisa ditawar. Maka bagi saya pribadi, Islam itu harga mati, bukan yang lain. Bagi saya, Islamlah harga mati, bukan yang lain.
saya mati di Indonesia ya monggo, saya mati di Arab ya terserah Allah. Tapi kalau dalam kondisi Islam, inilah yang kita perjuangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, inilah yang menjadi spirit kita, mati dalam kondisi. Maka hari ini kita bersyukur semuanya bahwa kita dalam kondisi iman dan Islam. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur, kita jaga. Moga-moga nanti kalau Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal. Dan kalimat yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat yang terakhir. Yang kedua, sholawat dan salam moga-moga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari kemudian kita ucapkan, kita bersolawat ya atas Nabi. Ya, Allah pun juga bersolawat kepada Nabi, tapi fungsinya lain. Ya, fungsinya lain. Solawat Allah kepada Nabi itu bukan seperti solawat kita kepada Nabi. Kalau solawat kita pada Nabi, kita itu berharap kita mendapatkan syafaat. Tapi kalau Allah bersolawat kepada Nabi, itu berarti Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya pada Nabi. Ya, jadi beda. Ya, beda. Oke. Nah, kemudian kita berdoa, moga-moga nanti kita di yaumil akhir dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Moga-moga masuk surga bersama Rasulullah. Teman-teman sekalian yang dirahmati, mohon maaf sekali saya kemudian beliau ini pakainya kayak gini ya. Oh, udah lihat ya. Hitam rada gelap tapi merah agak gelap. Oh. Kira-kira ada chemistry. Oh, chemistry ya. Juragan babu ya chemistry ya. Ya. MC kudu ngalah ya. Ngalah ya. Oke. Padahal MC itu artinya apa? Mas Sahyo kan itu. Baik. Mohon maaf kami berpakaian seperti ini. Kalau beliau kan chef. Ya. Karena apa? Karena memang acaranya santai, ngopi, namanya juga ngopi gitu ya. Kita pakaian seperti ini bukan berarti kita nggak hormat, enggak. Karena memang ini acaranya anak-anak muda, jadi kita pengen bahwa kita nggak ada jarak ya. Kita itu sahabat, kita itu teman, kita itu orang yang kemudian bukan yang paling pintar ya, kita hanya sharing aja. Ingat bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Kalau kita mau dakwah maka kita harus lihat siapa audien kita. Kalau kita dengan seperti ini anak-anak muda ngopi ya, kemudian materinya tentang kepemudaan, materinya tentang pacaran, tentang jubluan-jubluwati segala macam ya, karena anak muda membahas tentang baper apa judulnya? Berperan. Mari berperan. Jangan baper, mari berperan. Mari ambil peran agar tidak mudah baper. Agar tidak mudah baperan, mari ambil peran. Agar tidak mudah. Sajane piye? Nah, bateraiku anyar. Perasaan sudah tadi. Kira-kira begitu. Inilah materinya. Maka hari ini kalau kita lihat hampir di semua lini sosial media itu isinya itu alhamdulillah banget. Itu adalah kajian-kajian, bahkan tadi saya tuh melihat tuh ya Allah poster-poster yang ada di Instagram tuh banyak banget ya. Insyaallah. Apa ya, dipenuhi oleh pemuda-pemuda milenial gitu ya kira-kira gitu. Karena memang kita semuanya hari ini diperbutkan dua hal, yaitu hak dan batil. Polarisasi sekarang sangat terlihat sekali. Mana yang hak, mana yang batil, kerasa sekali. Yakin kerasa banget. Tinggal kita nanti mau memilih yang mana, itu saja ya. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi sekarang itu terlihat banget polarisasi dari rasa perpolitikan segala macam, perekonomian. Dulu tidak ada namanya X-Bank, nggak ada, sekarang ada. Bayangkan perkumpulan orang-orang yang tobat itu nggak kebayang sama sekali. Kemudian apalagi pengusaha rindu syariah, apalagi pengusaha masyarakat tanpa riba ya, segala macam semuanya terpolarisasi. Dunia ekonomi juga membelah, ada yang kemudian sekuler, ada yang tidak Islam. Tinggal kita kemudian memilih jalan yang mana. Dunia milenial pun demikian. Hari ini kita disuguhi di berbagai media tentang Blackpink, apa sih? Pokoknya Blackpink. Curut. Itu EBGAD. Oh, ya namanya enggak gitu. Curut. Nah, itu begitu ya. Yang curut ini mungkin pas Blackpink itu melihat curut itu curut. Nah, gitu ya. Jadi fenomena ya, bagaimana kemudian Korea itu dicoba untuk
bukan dicoba, diperjuangkan oleh orang-orang yang membenci Islam, kemudian menjadikan anak-anak alay, anak-anak baperan, anak-anak Korea banget gitu ya, anak-anak apa? Hallyu. Enggak tahu desa ya. Hallyu ya. Teras doang kan? Mbak pernah ikut K-pop-K-popan gitu ya? Hallyu lah, apa lah Hallyu-nya. Ayo seo, tahunya apa seo? Korean beef lah gitu ya, Korean beef ya. Kemudian sarang sarang burung apalah nggak tahu ya. Bintangnya ada Kim Jong Un gitu ya. Apa sih beda ya? Beda. Oh, siomay gitu ya, Fuyung Hai gitu kan. Supankai. Gitu lah. Korea-Koreaan gitu ya. Jadi yang kemudian sekarang ada. Tapi satu sisi media sosial juga menyajikan, ya Allah, gelora perjuangan anak-anak muda keren banget tentang Islam. Lihatlah ya, jadwal para artis itu sekarang bukan lagi MC, bukan lagi kemudian apa namanya ngisi apa panggung-panggung hiburan, tapi sharing hijrah, inspirasi hijrah, pengajian segala. Masya Allah. Ini memang satu sisi ini adalah kebahagiaan bagi kita, tapi satu sisi ini juga pertanda berarti kiamat sudah dekat. Begitu. Ada nasihat Nek ngono jodoh tobat wae. Oh, jangan begitu juga kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, hari ini alhamdulillah ini adalah wahana kita untuk tadi ya, menyeru kepada jalan roh, kepada jalan Allah, kepada Islam, tapi dengan gaya kita. Ini namanya uslub dakwah. Uslub dakwah. Jadi kali ini kita mau ke Surabaya, ada yang pakai bis AC, ada yang ekonomi, ada yang pakai kereta. Nah, itu namanya uslub. Tapi tujuannya sama, ke Surabaya, sama. Kita pengen menegakkan Islam, tapi berbagai varian dakwah itu muncul. Tetapi yang pasti harus dalam koridor Islam. Alhamdulillah dibikin ngopi. Tadi saya tuh kebayang ada panggung di sana. Saya harus kebayang kayak dulu. Ada panggung di sana, segala macam, ternyata Masya Allah keren banget. Dan saya tadi pesen 2 kopi. Satu untuk teman saya. Saya pesennya, oke, biar kopinya. Pesennya Aceh Gayo Arabica. Favorit. Oke, sekarang kita bicara kopi dulu ya. Tapi pertanyaan Mas, Apa? ngomong kopi, kita belum ada kopinya ya, MC-nya. Karena saya tadi udah pesan dari kemarin kan udah datang tuh. Botol minum anaknya di bawah nih ya. Iya. Maksudnya suruh ngisi kopi Mas. Segitu gitu ya. Ini bukan endorse kan? Saya kopi gudeg. Oh ya, gede. Enggak boleh merek Mas. Oh enggak sebenarnya Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, iya. Nggak boleh ya, minimal coffee mate ya. Iya. Bicara kopi, saya termasuk orang yang baru saja melek dunia kopi. Ternyata kopi itu, saya jujur belum terlalu dalam tentang kopi. Yang lebih dalam itu kalau di sini itu Ustadz Fauzil Adil. Wah, itu kalau kuliah perkopian, Masya Allah. Ustadz Salim juga. Ustadz Salim Filah itu kayaknya masih di bawah Ustadz Fauzil Adil deh. Ustadz Felix juga keren kalau menjelaskan kopi. Intinya kopi itu ternyata dari peradaban Islam dan sangat dekat dengan ilmu, terutama para ulama. Karena zaman dulu ulama itu untuk meningkatkan vitalitas itu minum kopi. Jadi kemudian ketika mereka nulis kitab, mereka baca kitab, itu ditemani kopi. Tapi kopi yang kecil itu, yang espresso, bukan yang good day, bukan. Agak gimana sorenya itu? Sore yang gitu. Kopi mix ya. Jadi kopi yang memang di-grinding sendiri, disangrai sendiri, kemudian dibikin dan itu espressonya. Dan minumnya bukan kayak minum orang kehausan. Enggak. Nah, cara minum kopi ternyata juga Ada udaranya, oksigen. Katanya itu ditembakkan ke sini. Nanti rasanya ke sini. Wah, aneh-aneh pokoknya. Sebelum saya dijelaskan tentang kopi, saya pernah disuguhi kopi yang espresso. Yang pertama, ketika itu saya di Bekasi, ada teman itu nyuguhi saya kopi paling mahal di dunia, namanya Panama Geisha. Panama Geisha itu setahunnya pokoknya sekali panen katanya hanya 300 kilo, katanya 300 kilo, dan itu untuk berbagai, untuk disebar di seluruh negara. Saya dikasih satu cangkir gini, saya lupa harganya sekitar 100 atau 150-an. Kecil itu. Ya Allah, ini gumangan sesasi gitu ya. Terus gini. Ya. Iya, makanya nah itu merek aduh Sanila ya. Indotit. Jadi segini tuh, ketika saya minum, saya bilang nih, opo ya.
Ahlinya Mas Salim ya? Bentar bro, dengarkan. Tahu nggak ini kopi apa? Kopi pahit. Bentar, dengarkan dulu penjelasannya. Ini adalah kopi paling mahal di dunia. Serius. Di dunia itu hanya ada sekitar 300 kilo dan dibagi kepada barista terbaik di dunia. Barista itu yang meracik kopi kan itu kan. Nah ini itu dari Panama ya. Terus jelaskan kopi itu gini-gini langsung ini. Enak banget ya. Jadi suatu jadi gaya ini ya. Ternyata apa? Rasa itu bisa dipengaruhi oleh pemahaman. Habis itu dijelaskan oleh namanya Mas Faruk kan Mas Faruk itu barista. Itu dijelaskan kopi itu yang sehat begini tanpa gula segala macam. Kalau ada orang minum kopi dengan gula itu sama dengan minum areng di termos dikai gula ini podo gitu loh. Ternyata apa? Sehatnya kopi ya kalau nggak pakai gula. Dulu saya ketika minum sep langsung perut saya begah, perih banget dan kemudian keluar keringat dingin. Jadi asam lambung saya naik. Tapi enak banget berhasil. Kodenya berhasil. Tapi ketika saya nyoba itu dan saya belum sarapan sama sekali, saya seruput. Mas Balik minta, bro minum. Aku belum sarapan, nggak masalah. Saya minum sep, ternyata nggak masalah. Oh ternyata ada yang merusak, yaitu namanya gula. Sejak saat itu setahun ini saya kalau ngopi nggak pakai gula, Dan kalau keluar kota biasanya cari kopi, bahkan di rumah saya ada 3 alat. Satu alat grinding, yang kedua Vietnam drip, yang ketiga ini yang bikin espresso dari uap gitu. Nah itu saya punya. Jadi kalau sedang belajar atau apa ya saya sediakan kopi, kemudian ubi madu, bakpia, nasi goreng, macam-macam lah ya. Penjualnya saya sekalian. Banyak kok Banyak itu pelengkapnya tuh yang bikin nggak sehat gitu ya. Tapi kopinya insya Allah sehat. Itu yang pertama. Jadi kopi itu sangat dekat dengan ilmu. Maka alhamdulillah teman-teman di Teras Dakwah ini kemudian membuat kohwa. Memang kohwa itu kan kopi. Ya. Kohwa kafe, kopi. Nah, ya. Turunannya begitu ya. Kafah, kabah, kabeh. Nah, ya. Kafah itu kan total. Ini dari Jawa jadi kabeh. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, apa lagi? Itu tentang kopi. Yang kedua tentang hijrah. Ya. Yang namanya hijrah itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran. Perubahan tingkah laku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku seseorang. Lihatlah di dalam kitab Nizamul Islam, kitab karangan Syekh Taqiyuddin Nabhani, di halaman pertama paragraf awal itu bicara bahwa kebangkitan seseorang itu dipengaruhi oleh pemikirannya. Maka hijrah kita pun demikian. Ya, hijrah kita itu sangat dipengaruhi oleh apa-apa yang ada di benak kita. Ya, kalau tiap hari kita nontonnya hal-hal yang nggak bermanfaat, yakin hijrah kita bakalan sulit. Tapi coba setiap hari kita nonton, ya klik Ustadz Adi Dayat, klik. Baik, perhatikan, fokus, ya. Buka surat 30, surat 30, pojok kanan atas, baik, fokus. Nah, gitu ya. Itu Adi Dayat, ya. Dan saya senang banget sama pengajian beliau itu. Itu laptop saya itu hampir Ustadz Adi itu saya download banyak banget, yang luar biasa Ustadz Adi itu. Oke, apalagi Ustadz Somad, klik. Wamenkana, itu kalau Ustadz Somad ya, Ustadz Somad begitu ya, teriak luar biasa. Beliau itu kalau di panggung dan di rumah itu beda banget. Saya pernah ke rumahnya ngobrol dengan beliau bareng Ustadz Felix sama teman-teman, beda banget. Kalau di panggung itu seperti singa yang luar biasa, singa podium luar biasa. Tapi kalau sudah ngobrol sini, ya Allah, tawa dulu banget gitu, masya Allah ya. Ustadz Marmita keren banget. Saya kan di sini ya. Ini jadwal saya kan. Tapi poster di perempatan masih Ustadz Marmita. Ya. Memang aku beda, ilmunya beda ya. Lucu, ini biasa sudah diganti ya. Masih Ustadz Marmita ya. Kemarin di Madinah saya ketemu dengan beliau, alhamdulillah pada saat umroh ya 2 minggu, belum ada 2 minggu lah. Ya seminggu yang lalu saya ketemu dengan beliau, alhamdulillah dan minta doa beliau, masya Allah. Ustadz minta, siapa lagi? Macam-macam Ustadz Felix, klik saja. Ustadz Hanan Ataki. Para pemuda hijrah. Kalau kita nggak ganteng, nggak apa-apa. Yang penting kita punya Allah. Nah, gitu ya. Tolong dia. Tangan. Ya, bisa. Ya.
live ya? Oh ya, baik. Nanti Ustaz Hanan bikin video tentang saya ya. Ustaz Hanan ya. Jadi itu salah satu, ini bocoran ya. Cara belajar saya itu impersonate. Jadi kalau saya belajar begini, saya lihat orang ini mengatakan apa, saya cari sumbernya. Misalnya, Ustaz tadi ngomong kitab At-Tibyan. Nah, saya cari, gitu. Walaupun mungkin bisa di online atau mungkin bisa di impersonate. Jadi lihat orang dulu bertakdirkan. Waduh, masalah ini. Nah itu Jarwo. Saya kira berayam pun. Ya. Waduh, masalah kalau yang jualan ngeyam ini. Bukan begitu Jarwo. Nah, itu yang jualan bakso ya. Mas Jarwo. Nah, itu Adit ya. Itu kok ngomong kayak gini, ngomong saya begini. Nusa aja. Baik, 2 menit lagi. Jadi intinya bahwa hijrah itu dipengaruhi oleh pola pikir kita. Maka hari ini tidak ada alasan seorang pemuda untuk tidak hijrah. Kenapa? Karena sumber referensi itu sudah ada di genggaman kita. Kita nggak akan kemudian kekurangan ilmu zaman sekarang, nggak akan. Artinya apa? Kalau kita pengen hijrah, sebenarnya media-media yang menghantarkan kita pada hijrah itu sudah ada sangat amat mudah, ya, dan disajikan dengan cara yang mungkin sangat kita banget. Khususnya teman-teman di teras dakwah itu yang lagu terakhir yang agak fals-fals agak gitu ya. Bagi saya itu keren banget yang nikah istiqomah ya. Padahal kayaknya itu jumlah semuanya gitu ya. Itu kemudian membuat ternyata dakwah itu menyenangkan, hijrah itu ternyata menyenangkan gitu ya. Itu yang kemudian menjadi PR kita bahwa tidak ada alasan ya untuk kemudian kita tidak kemudian menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita untuk kemudian kita berhijrah. Kenapa? Hari ini lagi-lagi saya katakan polarisasi antara hak dan batil itu kerasa banget, serius, kerasa banget ya. Tetapi kemudian ini bisa kita kuat kalau kemudian referensi itu ada di dalam benak kita. Maka kunci hijrah itu salah satu adalah bagaimana kita menguatkan referensi-referensi tentang ilmu-ilmu Islam. Kenapa? Pengen hijrah tapi nggak pernah ngaji, itu omong kosong. Pengen hijrah, pengen istiqomah ya dalam hijrah tapi nggak pernah ke majelis taklim, ya nggak mungkin. Makinlah kekuatan. Khawatirnya kalau kita tidak pernah menceritakan Islam kepada orang lain, jangan-jangan Islam itu cuma biasa saja dalam kehidupan kita. Jadi nggak istimewa sehingga kita nggak ceritakan. Bagaimana cara menceritakan Islam? Aku kan nggak bisa ngomong, kita punya kuota, ya. Kita punya kemudian internet. Nah itulah cara kita. Dakwah sekarang kan begitu. Jangan sampai yang mohon maaf, 1 menit lagi ya. Jangan sampai HP kita itu ya, HP kita itu hanya segera untuk selfie, hanya segera untuk kemudian posting hal-hal yang sangat pribadi banget. Jujur saya seneng sih ada teman-teman yang sudah nikah, dia sudah halal, posting, yo saya seneng saja, tapi yo jangan kebablasan. Terkadang risih loh, sudah nikah masih muda-muda kemudian gandeng-gandengan di foto, kan kasihan yang belum nikah gitu ya. Ya Allah, ini apa baper-baper gantung diri di bawah koncepuan kan gitu kan? Khawatirnya begitu gitu ya. Goblok cepuan kan gitu kan. Cuma gini, apalagi yang sering selfie cowok apa cewek? Yang sering selfie zaman sekarang cowok cewek? Iya, yang sering selfie biasanya cowok. Apalagi cewek gitu kan. Ya. Cowok kan simpel kalau selfie, cuman sini diangkat 1, selesai ini. Selesai, itu cowok begitu. Kalau cewek enggak. Cowok itu cuma 1 cekrekan diupload, alhamdulillah bro udah nyampe kuliah bro, alhamdulillah. Langsung upload. Cewek enggak. 100 kali yang diupload cuma 1. Iya. Itu pun diedit. Edit dulu 1 jam. 1 jam. Di-upload. Itu di efek, segala macam sampai pangling ini sopo anakku kok duduk gitu ya. Itu yang lihat cuma 1, itu pun bapak kan gitu kan. Itu pun di SMS, Pak tolong delete ya. Ini HP kita itu bisa menjadi wasilah kita untuk menyebarkan Islam. Dan zaman sekarang, masya Allah, saya mau tanya ya, datang ke sini ada nggak yang dapat selebaran untuk brosur? Gak ada, semuanya lewat Instagram, masya Allah, lewat Facebook dan segala macam, lewat WA segala macam, ya. Kalau hari ini yang ada mungkin ada yang nggak datang, mungkin karena pas buka
ini poster opo sih? Oh, kuotanya habis gitu ya. Kali rata korannya gitu ya. Kenapa? Kuotanya habis gitu ya. Maka ini ya, dakwah kita itu bisa melalui ujung jari kita ini, Masya Allah. Ini sebuah media yang luar biasa. Ya, kalau bagi suami-suami jangan sampai HP itu hanya sekedar untuk menyimpan foto-foto istri gitu ya. Dijadikan wallpaper gitu ya. Wah, gitu ya. Loh, lah tenang ya kan. Ya. Itu istrinya Pak? Iya, alhamdulillah. Cantik ya Pak? Alhamdulillah. Pak, kenapa sih istrinya dipasang di HP? Wah, gimana ya Mak? Berat, utang saya banyak, amanah itu juga berat banget gitu ya. Kerjaan lembur sana sih berat banget. Tapi kalau sudah melihat istri saya, rasanya ringan sekali. Loh, kenapa Pak? Karena dia masalah terberat saya ya. Nah, jadi tolong jangan bangga dulu ya, jangan bangga dulu kalau Anda dipasang di HP. Anda hanya untuk membandingkan masalah aja ya. Gitu. Pelampiasan. Hanya pelampiasan. Nah, inilah dakwah kita bisa di sini melalui ini. Ya, kopi sudah, hijrah sudah, dakwah ya sebagian. Dan dakwah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang insya Allah dengan itu silakan buka sebagai penutup. Ustaz sudah kan? Oh, nanti kita lanjutkan. Oke, baik. Sebagai penutup di pembuka ini, penutup tadi tapi di pembuka, lihat surat Yasin ayat 12. Itu yang menjadikan kita kemudian benar-benar sungguh-sungguh dalam dakwah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengandalkan amal-amal pribadi kita. Sholat kita, kapan sih sholat kita khususnya? Ya, sholat kita khususnya kapan? Kalau yang cewek kan Allahu Akbar, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua Allahu Akbar, pemean, ya, kredit, koncone segala macam. Kalau yang cowok Allahu Akbar, rakaat ketiga kunci motor yang laci jebule ya ya. Jadi nanti kalau lupa kunci tolong sholat 2 rakaat insya Allah ingat ya gitu ya. Nah apalagi kalau kita mengandalkan sholat kita kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Banyak sekali yang bolong, bukan bolong pelaksananya tapi bolong khususnya. Kita nggak tahu yang diterima yang mana. Apalagi coba puasa kita seberapa khusus sih puasa kita? As-salatu khairum minan naum. Ketika kita sudah masuk kepada puasa, kita tahan betul itu namanya makan, minum, hawa nafsu segala macam. Ketika kita masuk musola, mungkin kita terjaga. Ya, yang laki-laki terjaga pandangannya karena apa? Lingkungan musola, masya Allah, suwalih semuanya. Tapi kita sudah keluar, ya Allah, set, ya kita naik Trans, ya, Trans Jogja kita naik, rambut kan aurat ya. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Kita godul basor. Astagfirullahaladzim. Malah tambah aurat gitu ya. Pakai pakaian MTT ya, mendekat. Jadi belangannya sok ini, kue ini. Buru ya. Apa yang terjadi coba? Ya Allah, puasa kita banyak bolongnya. Kalau yang putri-putri biasanya godanya apa? Godanya lisan. Sinis banget gitu yang putri itu ya. Makanya biasanya sumber dosa paling banyak kalau cowok itu di mata. Sumber dosa paling banyak cowok itu di mata. Kalau misalnya cewek itu di mana? Di lisan. Makanya cowok kalau nangis yang ditutupi matanya. Cowok kalau nangis ini nggak apa-apa. Nah itu cowok. Kenapa? Ini sumber dosa paling banyak. Kalau cewek yang ditutup namanya lisannya. Nah itu cewek. Saya nggak pernah ada ya cewek itu nangis ini. Nggak pernah. Mesti ini. Dia tidak mau didengar, yang penting dilihat air mata ikan Doraemon gitu. Kayak Nobita. Nah gitu ya. Baling-baling bambu lah gitu ya. Itu sampai kalau cowok nggak mau dilihat. Ya, gitu. Cewek kalau saya nggak pernah lihat cowok itu, kalau cewek kan nggak pernah gini. Kalau cowok juga nggak pernah, cowok pernah sini. Nggak pernah ya. Itu namanya cowok aliran tulang lunak. Cowok aliran tulang lunak gitu ya. Yang laki-laki enggak, ya cewek juga enggak. Ini yang repot. Memang orang yang abu-abu itu repot, serius. Ya, kalau A ya A, B ya B, Islam enggak ya enggak gitu loh. Kalau enggak ya jangan lah gitu ya. Gitu. Kalau tengah-tengah itu cowok ya cowok, cewek ya cewek, tengah-tengahnya bingung lah. Gagah gemulai. Nah, gagah gemulai. Nah, gagah ini gemulai ya. Maka kalau mau tanda-tanda cowok gemulai dan tidak itu gampang. Nah, lebay dan tidak itu gampang. Itu kalau lewat di depan, ya, itu ada cowok gagah banget, tiba-tiba hujan petir. Nah, itu biasanya gagah gemulai tadi ya. Nah, gitu. Itu kalau mati juga ngeri gitu ya. Kalau laki-laki itu Allahumma firlahu. Kalau cewek Allahumma firlaha. Nah, kalau nggak cewek Allahumma firlah
Jadi repot ya. Nah, ya. Jadi hati-hati ya. Ingat kembali ke sini, ini adalah lahan dakwah kita. Ya, kopi dekat dengan ilmu, kemudian hijrah itu akan sangat enak kalau kita punya ilmu. Pentingnya ngaji, dakwah. Kalau sudah merasakan nikmat hijrah, nikmat iman, jangan diam. Ingat surat apa tadi? Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa farhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di situ ada kata afar. Nah, itu kuncinya. Kita tidak bisa mengandalkan apa jadi sholat kita ya Allah, puasa kita ya Allah, gitu ya. Sedekah kita seberapa sih sedekah kita? Diumumkan Bapak Afif wakaf 100.000, Pak Iqbal 100.000, Pak Cahyo 100.000, hamba Allah 1 juta. Wow. Keluar di 4 orang dari musola. Pak, mohon maaf, Bapak berapa Pak Afif? Saya 100.000 sesuai ketentuan panitia. Kalau Pak Iqbal saya 100.000. Kalau Pak Cahyo sesuai ketentuan kita 100.000. Kalau Anda berapa? Saya itu nggak mau disebut namanya. Saya tuh hamba Allah tadi loh. Nah, itu malah tambah riang. Haji juga, kita juga belum berhaji, tapi moga-moga teman-teman nanti segera kita haji. Amin ya. Karena haji dan umroh adalah panggilan Allah, betul? Maka saya doakan teman-teman sekalian semoga segera dipanggil oleh Allah ya. Amin. Panggil untuk haji. Panggil untuk haji atau umroh ya. Haji kita juga belum. Kalaupun haji, banyak haji itu yang mabur, bukan mabrur, tapi mabyur gitu ya. Kenapa? Ya pulang haji tidak tambah soleh, malah tambah salah. Diundang nikah, Bu ini siapa sih yang undang kita itu? Kenapa sih Pak? Undang kita kan haji sudah 5 kali ya. Masa nulis hanya cuma 1? Harusnya kan 5. Ya, ada riak di situ. Bayangkan berapa banyak amal kita yang nggak tahu kita diterima atau tidak. Tapi insya Allah dengan dakwah surat Yasin tadi memberi kabar kepada kita bahwa Allah akan mencatat amal-amal kita dan mengumpulkan jejak yang kita tinggalkan. Apa itu jejak kita? Salah satunya adalah dakwah kita pada orang lain, share kita pada orang lain. Itulah dakwah kita, itulah jejak yang akan kemudian dikumpulkan oleh Allah. Itu aja pembuka dari saya. Ada kurang dan lebihnya maaf. Saya kembalikan ke MC. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.